Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana persisnya akupunktur atau pijat tradisional Tiongkok itu bekerja secara mekanis di tubuh kita? Maksudnya bukan cuma sekedar bikin rileks ya. Hari ini kita bakal ngebedah materi yang super menarik. Kita akan nerjemahin filosofi kuno yang kadang kerasa abstrak banget jadi peta anatomi yang sangat spesifik dan bisa langsung kamu pahami. Nah, ini dia garis besar perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasar sistem Jinglo yang misterius, lihat gimana itu jadi peta penyakit, praktik tuina, terus kita bakal jalan-jalan nyusurin tulang belakang, sampai akhirnya nemuin titik api kehidupan. Langsung aja kita mulai ya. Masuk ke bagian pertama, misteri sistem Jinglo. Di sini kita bakal ngebongkar salah satu konsep penyembuhan tradisional yang paling mendasar, tapi juga mungkin yang paling bikin penasaran. Coba bayangin deh, gimana kalau sebenarnya ada sungai-sungai energi tak kasat mata yang lagi mengalir deras di dalam tubuh kamu sekarang. Semacam jalan tol tersembunyi tepat di bawah kulit. Sistem raksasa yang hubungin semua organ kamu, yang anehnya mikroskop anatomi modern aja belum bisa benar-benar nangkap wujud fisiknya, padahal efeknya udah dirasain selama ribuan tahun. Gila kan? Nah, sistem jalan tol inilah yang disebut Jinglo, atau yang mungkin lebih sering kamu dengar dengan istilah meridian. Ingat ya, ini bukan pembuluh darah. Jinglo itu ibarat sistem transit super komprehensif yang ngehubungin organ-organ terdalam kamu tembus langsung ke permukaan kulit. Jing itu jalan utamanya, sedangkan Lo itu cabang-cabangnya yang melintang dan ngebentuk jaring-jaring kehidupan di sekujur tubuh kamu. Terus, apa sih yang seliweran di jalan tol energi ini? Berdasarkan teks sumber kita, ada 3 elemen krusial. Qi atau energi kehidupan, Shui atau darah, dan Jinye alias cairan tubuh. 3 hal esensial ini tuh nggak pernah diem. Mereka terus ngalir ngelewatin 14 meridian utama dan ngumpul di 361 titik akupunktur yang tersebar di seluruh tubuh kita. Bener-bener kayak sistem pengiriman nutrisi dan logistik super cepat di dalam diri kamu. Oke, kita masuk ke bagian kedua, pemetaan penyakit melalui meridian. Karena paham soal energi ini nggak bakal banyak gunanya kalau kita nggak tahu cara pakainya sebagai alat diagnosis. Lihat deh tabel ini. Ini ngasih gambaran brilian banget gimana sistem ini bekerja layaknya alarm. Kita ambil contoh sakit kepala. Kalau di pengobatan umum, mungkin solusinya cuma minum pil pereda nyeri kan? Tapi di sistem meridian, lokasi sakit kepalamu itu ngasih tahu organ mana yang lagi teriak minta tolong. Sakit di dahi, itu jalur yang Ming, berarti masalahnya ada di lambung. Sisi kepala, kandung empedu. Belakang kepala, kandung kemih. Dan kalau di puncak kepala, itu hati. Jadi ini bukan sekedar pusing biasa. Ini tuh pesan darurat dari organ internal kamu. Bagian ketiga, tuina. Menyelaraskan yin-yang. Karena tahu ada masalah aja nggak cukup, kita juga harus tahu intervensi fisik buat ngeberesin kemacetan energinya. Disinilah terapi fisik kayak tuina mulai main peran. Titik-titik akupunktur yang kita bahas tadi itu pada dasarnya ibarat tombol-tombol fisik di permukaan kulit. Pas seorang praktisi nekan persimpangan ini, mereka tuh nggak cuma mijit otot biasa, mereka lagi ngurai kemacetan lalu lintas energi tadi, terus ngirim sinyal penyembuhan balik lewat rute meridian, langsung nembak ke organ yang lagi stres, biar yin dan yangnya seimbang lagi. Kerennya, ini tuh kayak ngehack sistem saraf dan energi tubuh kita sendiri. Oke, teori udah cukup. Sekarang di bagian 4, kita bakal ngelakuin perjalanan susur tulang belakang. Siap-siap ya, kita bakal beneran jalan-jalan, ngelewatin jalan tol energi utama di tubuh kamu, mulai dari pangkal tengkorak. Coba perhatiin area tengkuk di gambar ini. Ini persinggahan pertama kita, titik Feng Fu atau DU16. Posisinya persis di cekungan bawah tonjolan tengkorak kamu. Di teks kuno, titik ini dipakai buat ngusir apa yang mereka sebut angin. Maksudnya angin di sini tuh gangguan yang datang tiba-tiba, kayak rasa sakit yang pindah-pindah cepat, atau bahkan kejang dan gerakan tanpa sadar. Jadi stimulasi titik ini benar-benar kayak menenangkan badai yang lagi ngamuk di kepala kamu. Nah, mari kita geser ke bawah dikit dan lihat gimana efeknya makin kerasa. Turunin jari kamu ke pangkal leher, pas di tulang yang paling nonjol kalau kamu nunduk. Yap, tulang leher ke-7. Di situ ada titik Dazui. Ini ibarat persimpangan raksasa buat semua jalur energi yang di tubuh. Kalau kamu lagi demam tinggi atau butuh dorongan sistem imun yang gede-gedean, ini dia tombol utama yang harus dipencet. Benar-benar titik krusial buat tulang belakang dan pertahanan tubuh kamu.
Kita meluncur lagi cepat ke punggung atas. Di ruas tulang toraks ketiga ada Shenzhou dan di toraks kelima ada Shendao. Area punggung atas ini tuh ibarat perisai buat sistem pernafasan dan kardiovaskular kamu. Ngerawat area ini bakal ngasih suplai energi ekstra secara langsung ke paru-paru dan jantung. Bahkan titik Shendao itu terhubung erat banget buat nenangin Shen atau jiwa kita. Jadi kalau kamu lagi ngerasa cemas, stres, atau dadanya kerasa sesak karena beban emosional, area ini jadi kuncinya. Perjalanan kita lanjut ke punggung tengah. Di ruas toraks ke-7 dan ke-9, kita ketemu titik Ziyang dan Jinsuo. Kalau punggung atas tadi soal jantung dan paru-paru, nah punggung tengah ini adalah ruang mesin buat pencernaan dan detoksifikasi tubuh kamu. Stimulasi di ruas-ruas ini bakal langsung nguatin fungsi limpa, ngusir hawa panas lembab di badan, dan yang paling penting, bisa meredakan ketegangan di organ hati. Intinya, ini adalah pusat kendali metabolisme kamu. Terus kita turun ke punggung bawah bagian toraks, tepat di tulang ke-11 ada titik Jijong. Titik ini fungsinya double, jaga kekuatan tulang belakang itu sendiri, sekaligus ngebantu memproses makanan. Area ini benar-benar jadi titik transisi yang bawa kita bersiap masuk ke salah satu zona paling kritis dan kuat di tubuh manusia. Yap, kita bakal segera masuk ke pusat inti. Masuk ke bagian kelima, sekaligus jadi pemberhentian paling powerful di tur anatomi kita kali ini, titik api kehidupan. Kita bakal bahas letak baterai utama dari tubuh kamu. Jadi, poin paling krusial dari semuanya ada di sini nih, Mingmen. Letaknya di lumbal kedua punggung bawah kamu. Secara harfiah, Mingmen ini artinya gerbang kehidupan. Di teks sumber kita, ini secara spesifik disebut sebagai titik utama buat nyalain api kehidupan. Saat seseorang ngerasa capek luar biasa, benar-benar lelah kronis, atau badannya gampang kedinginan, titik inilah yang bertindak sebagai generator cadangan tubuh. Coba perhatiin daftar indikasi ini, luas banget kan? Kekuatan satu titik Mingmen ini nggak cuma ngurangin sakit pinggang loh, ini adalah kunci utama buat ngembaliin vitalitas energi ginjal. Titik ini ngebangkitin energi dasar yang ngontrol banyak hal penting, mulai dari fungsi urogenital sampai masalah pusing dan telinga berdenging gara-gara kehabisan energi. Satu titik di punggung bawah ini beneran bisa diibaratkan meribut seluruh motherboard biologi tubuh kamu. Dan di akhir perjalanan ke bawah ini, kita sampai di lumbal keempat, ada titik Yao Yang Guan. Dan terus ke bagian dasar banget di area sakrum, ada Yao Shu. Ini adalah andalan utama buat ngatasi nyeri parah di tubuh bagian bawah. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal sering ngeluh sakit punggung bawah yang kronis, masalah lutut, atau sampai kelumpuhan bagian bawah, titik-titik di area ini yang bertugas bersihin sumbatan energinya dan ngehidupin lagi jaringan syaraf yang mungkin udah mati rasa. Sekarang coba kita mundur sedikit buat ngelihat jaringan punggung ini secara utuh. Di luar titik-titik di sepanjang tulang punggung tadi, ada satu mahakarya lain yang namanya Huato Jiaji. Ini adalah 17 pasang titik yang letaknya berjejer, setengah inci aja di sisi kiri dan kanan tulang belakang kamu. Mereka ini bukan sekedar deretan titik urut biasa. Mereka bertindak layaknya panel kontrol master yang ngendaliin seluruh 5 organ padat dan 6 organ berongga di tubuh kita. Jadi, merangsang kedua sisi tulang belakang kamu itu kurang lebih sama efeknya kayak kamu nekan tombol reset buat nyelarasin semua organ vital di dalam tubuh. Luar biasa kan? Yang pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin merinding. Gimana caranya para ilmuwan medis di zaman kuno bisa memetakan jaringan anatomi dan energi yang super rumit, logis, dan akurat ini? Maksudnya, mereka ngelakuin ini berabad-abad sebelum mesin X-ray atau MRI ditemuin. Mereka berhasil memecahkan kode biologi manusia murni lewat pengamatan yang tajam, deduksi, dan pemahaman yang mendalam banget soal alam. Ini bukan cuma soal sejarah medis ya, ini bukti nyata kejeniusan dan daya observasi manusia yang sesungguhnya. Menakjubkan banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.